Halo, selamat pagi, selamat sore di sana. Saya dengan Tata saat ini berbeda 7 jam karena kami sudah mulai masuk ke winter time, ya. Daylight savings. Yes, it's getting shorter now, the daylight. So, terima kasih sudah hadir lagi Tata di sini. Hari ini kita mau ngobrol soal bagaimana mencari teman. Kelihatannya simple ya, padahal kalau kamu mau keluar dikit nih ya. Saya nih banyak mendengar bahwa gimana caranya bisa mencari teman. Bahkan ada orang yang datang ke saya itu usianya berapa ya waktu itu ya? 25 tahun. Doesn't know how to say hi and doesn't know how to respond to conversation. And is feeling very lonely, ya, merasa sangat kesepian karena sulit banget tuh mencari teman yang bisa diajak ngobrol gitu ya. Nah, kamu punya nggak sih pengalaman yang seperti itu? And apa yang kamu lakukan tuh untuk membangun pertemanan? Oh, dulu kan Tata kan sulit ya. Dulu I used to have problems making friends. Dari kecil, like the way I was brought up, seems like friends are not important and friends are just there for the benefits of it gitu loh. Jadi only when people find you Coba useful. Ngomong bahasa Inggris dong. Sulit nih. Ya, oke. Cuman kalau kita berguna buat orang tuh mau jadi teman kita gitu loh. Jadi awalnya saya pikir orang tuh cuma mau berteman kalau saya ada gunanya. Jadi saya pikir karena saya lagi sekolah, kalau gitu saya jadi pintar aja. Jadi nanti kan orang berteman sama saya gitu. Sebenarnya tuh approach-nya salah gitu. Tapi saya akhirnya jadi grow up knowing that until unless saya tuh pintar banget, orang tuh nggak mau temenan sama saya gitu. Nah, dengan asumsi kayak gitu tuh jadi susah banget cari teman. Nah, akhirnya saya gede. Nah, kalau udah gede kan kita nggak pakai rapot-rapotan ya kan kalau mau kenalan di kantor gitu kan. Atau di social circle gitu kan nggak pakai IP lo berapa gitu kan, nggak gitu. Yeah. Saya kayak ngerasa nggak punya aset, jadi nggak bisa making friends. Terus habis itu saya tuh suatu kali ketemu sama orang yang kok temennya nggak banyak, tapi dia punya temen tuh deket banget gitu. Nah, saya heran. Kayak yang saya mau siapin kawinan temen saya, bantuin ini, saya kan best man gitu, saya bantuin pilih catering apa segala, dan itu beberapa orang teman dekatnya memang gitu loh. Jadi saya tuh kok bisa ya orang bisa reach to that level. Terus saya lihat caranya dia bergaul, terus saya tambahin dikit lah gitu kan, because I'm not that person, so aku tambahin dikit-dikit resource dari sini-situ gitu loh. Terus akhirnya saya mulai nomor 1, benar orang itu cuma mau bergaul kalau ada manfaatnya, betul. Tapi bikin seneng itu juga manfaat. Jadi saya suka bergaul dengannya karena dia membuat saya bahagia. Nah gitu tuh juga ternyata bagus. So I was thinking like, let's start making people happy, shall we? Gitu. Nggak perlu pintar. So if I make people feel good whenever they talk to me, then it is useful for them to be friends with me, right? Gitu loh. Jadi berbagi senyum pun perlu ya? Betul bangetan gitu. Ya udah, akhirnya saya kalau approach orang itu pertama kali ya, aduh gimana caranya biar saya bikin dia senang tuh gimana caranya gitu. Misalnya kalau orangnya lagi diem aja ya, halo, apa kabar gitu. Oke. Tapi pernah nggak sih ketemu dengan orang yang orang asing ya, sama sekali belum kenal gitu? Ya. Apa yang kamu lakukan? Ya sama, halo juga, apa kabar. Kalau misalnya semuanya kan berasal dari halo dan apa kabar. I always start with the first hello. Jadi kalau sama orang asing yang literally kita nggak tahu ya kan, halo apa kabar gitu. Kayak bisa atau kita bisa kasih tahu dia sesuatu yang we know that person is gonna like it gitu loh. Kayak saya ketemu sama ibu-ibu. 2 orang ibu-ibu bawa anak laki-laki 4. Aduh, itu udah ketahuan banget lah itu. Satu ke sana, satu ke sini, satu ke sana gitu kan. Susah. Lagi ngantri. Iya, akhirnya saya tuh bilang sama dia, Bu, ngantrinya berdua, ibu di sebelah sini, mbaknya di sebelah sana. Nanti siapa yang duluan tinggal diambil, Mbak. Bu, aku bilang gitu. Terus dia, oh gitu ya? Iyalah, kalau nggak kelamaan nih ngantri, anak-anak nggak sabar pasti, saya bilang gitu. Well, we didn't become friends, but it felt good to actually be able to smile at them when we met
in the parking lot gitu loh. Yang, oh ya mari gitu. I mean like it was good gitu. Oke, oke. So itu salah satu cara untuk membangun koneksi ya dengan orang. Jadi dengan hanya satu kata halo, apa kabar Bu, selamat pagi Bu, sedang ngapain gitu ya. Itu pun tips yang umum lah, populer gitu. Itu juga yang saya lakukan. Membaca buku cara mencari teman itu aja ya. Itu tuh kan beberapa tips itu kan hanya mulai dengan ngomongin soal cuaca, ngomongin soal kabarnya apa ya, namanya. Nama tuh kadang-kadang orang mau dan kadang-kadang enggak sih. Kadang-kadang gitu. enggak mau, iya benar. Jadi yang menyangkut soal data pribadi gitu. Ya, memang enggak mau mereka. Betulnya dihindari dulu ya. Oke. Sorry aku interrupt. Teruskan deh ceritanya deh. Ya, soalnya making friends itu kan bukan sesuatu yang mudah dari saya dari kecil, itu kan nggak bisa. Jadi saya sering kali harus latihan gitu ya, quote and quote latihan. Nah, jadi kayak ini saya mau masuk ke social circle yang baru, terus gimana caranya? Nah, unless saya occasionally ketemu orang, terus making connection sama mereka, kayak tadi saya ketemu sama ibu-ibu di grocery store itu, kalau saya nggak latihan otot my social muscle cukup sering, nanti saya gitu anxiety-nya keluar lagi gitu. Jadi waktu saya memang harus, jadi saya sering aja gitu sama orang ketemu lagi dia kasir gitu, apalagi di mana, Mbak yang merah apa yang bukan di kasir ya, kayak misalnya lagi milih sepatu, Mbak yang merah apa yang kuning ya Mbak ya, kayaknya kok kayak kalau warna kaki saya ini bagusan yang mana Mbak? Oh yang merah aja ya. Iya saya juga mikir gitu Mbak, itu udah cukup gitu. Kalau saya pelatihannya gitu. Ya nanti pas ketemu sama orang langsung maksudnya benar-benar saya memang harus making connection sama mereka, atau even getting closer ya, kayak making friends atau apa gitu, karena itu workplace atau mungkin social circle atau new people in the family kayak ipar-ipar kayak gitu-gitu. Itu jadi lebih tahu approach-nya dari mana gitu. Enaknya gimana ngomongnya supaya mereka tuh nggak, ya apaan sih gitu. Oke. Terus kalau misalnya nih tadi kan dari mulai kenal dengan orang asing, cara membuka percakapan ya kan, kemudian kita mau masuk ke masuk ke tingkat yang agak lebih tinggi itu, sekedar teman aja gitu ya, dari yang tadinya nggak kenal terus jadi sekedar teman aja gitu tuh, pernah nggak Ta? Apa yang kamu lakukan tuh? Pernah. Jadi gini kan, kadang-kadang kan kita ngelihat orang gitu, terus saya tuh ngelihat ini orang kayaknya hangat deh, approachable gitu, kayaknya hangat, kayaknya nyenengin, pengen deh temenan sama dia gitu kan, walaupun mungkin nggak temen dekat banget tapi temenan gitu, pengen. Biasanya yang saya lakukan tuh nunjukin empati sama dia, atau nunjukin bahwa saya memang interested untuk being their friends gitu loh. Jadi kalau misalnya saya nunjukin interest saya, terus dia yang maaf mbak nggak dulu mbak gitu ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi saya harus nunjukin dulu gitu loh. Jadi saya biasanya bilang sama dia, misalnya nih kita lagi makan bareng, semua orang makan bareng gitu, terus walaupun dia duduknya jauh ya nggak apa-apa, dia nggak usah terus di stalk juga kan, dia duduk sana gue duduk sebelahnya gitu, nggak usah kan. Jadi saya biasanya nggak gitu, jadi saya cuman kita duduk bareng gitu, terus nanti Mbak, ayamnya nggak mau Mbak, enak loh Mbak, aku bilang gitu. Oh iya, saya tuh nggak suka ayam, saya tuh sukanya pelecing kangkung aja sama sayur-sayur lah gitu. Oh gitu. Oh jadi dari kecil itu Mbak sukanya itu aja. Iya, saya tuh dari dulu nggak suka ayam, paling maksimal ikan lah gitu. Oh jadi itu dia gitu. Jadi nanti kalau next conversation kita ngomong, baru kita deeper conversation kayak yang kenapa sih Mbak, emang alergi sama ayam ya Mbak? Oh enggak, aku gini-gini nggak doyan aja, waktu itu pernah nonton video apa gitu sehingga saya tuh jadi nggak suka nonton makan ayam apa gitulah. Jadi get to be closer to them. Biasanya saya nggak touch personal things
not even jadi age, terus yang data pribadi gitu enggak lah ya. Status, kid gitu. Ada ya orang-orang yang kenal sama saya. Bahasa Indonesia kenapa tah? Iya, kadang-kadang ke bawah-bawah ya. Jadi gini, ada orang yang baru kenal sama saya, tiba-tiba bilang gini, ya secara mungkin ngeliat saya udah tua gitu, atau mungkin ini orang badannya udah badan belum lah, masih cantik gini. Terus ditanya gini, anaknya udah berapa mbak? Gitu nanya ke saya pikir untung saya udah punya anak ya kan, tapi waktu sebelum saya punya anak itu, kalau ada orang tanya anaknya udah berapa mbak? Itu saya sedih banget, karena saya mikir, ya saya belum punya anak, tapi kan saya nggak bisa curhat sama dia kan kalau saya sedih belum punya anak. Jadi saya bilang, oh belum ada gitu. Ada juga orang yang bilang gini, kok belum ada? Bukannya udah umurnya nih gitu kan? Aduh nih orang kayak macam gua harus bisa beli anak di supermarket aja ya kan? Tapi kan nggak bisa gitu. Jadi avoid such conversation gitu, political things. Jadi cuman habit makan, restoran favorit. Jadi kalau misalnya dia bilang, kemarin gua habis makan di nasi uduk Butejo gitu, wah terus gitu langsung gitu. Jadi kalau orang itu yang ngomong, saya langsung terus gitu. Oke. Dia lebih dekat gitu. Tapi kalau saya bilang terus dia bilang ya nggak apa-apa, biasa aja gitu. Oh oke. Ya udah. Kalau teman biasa gitu kamu ajak keluar juga nggak? Ya bisa kalau yang misalnya teman berbagi gitu. Iya bisa. Ya pertama kali pasti keluarnya in a group kan, ikut gitu. Nanti terus kalau misalnya suatu kali kita lagi ngobrol, bisa kadang-kadang gini, lagi tengah-tengah apa gitu, terus ketemu gitu, kenapa lu capek ya? Iya, aduh gue habis putus nih gitu kan. Nah terus saya cerita sama dia, kenapa lo habis putus? Iya, nah orang kalau habis putus tuh kan dia suka venting out kan gitu loh. Dan kalau misalnya pada saat saya available, karena gini ya, kalau best friends saya akan make time, harus make time. Best friend itu apa ta? Best friend tuh yang kayak udah yang ya dia udah tahu jelek-jeleknya saya lah, udah udah tahu gitu, masih tetap mau temenan sama saya. Tapi kalau dari casual friends gini ya, teman yang biasa aja gitu, saya cuma ngelihat kalau saya waktu itu punya waktu, saya akan luangkan buat dia. Gitu. Jadi kalau acquaintance ya, kayak misalnya teman cuman kenal doang, saya habis putus nih, oh ya udah semangat, saya biasanya gituin aja. Tapi kalau lu bisa gitu. Tapi kalau misalnya temen yang agak deketan dikit ya, maksudnya teman biasa aja gitu, kalau misalnya saya lihat ada waktu, saya akan bilang, lu mau ngobrol aja, yuk sambil minum kopi atau yuk sambil makan gitu, karena saya tahu dia orangnya hangat gitu loh. Gitu. Tapi kalau saya bilang yuk minum kopi apa mau ngobrol aja gitu, terus dia bilang ya kayak itu yang saya bilang, maaf mbak nggak dulu mbak gitu, ya udah saya diem aja, oh ya udah apa gitu. Jadi nggak baperan sih kalau cuman temen biasanya nggak baperan. Soalnya kalau baper tuh capek, ntar malah dijauhin kitanya. Oh gitu ya, jadi nggak boleh ini ya terlalu peka juga ya. Iya. Kan kita kan sudah ngomongin kemarin itu waktu minggu yang lalu di video yang sebelumnya itu, caranya supaya kita nggak baperan kan ada tuh di video yang lalu, ya kan? Ada di supaya lalu, iya yang nanti para pemirsa bisa melihat itu video yang sebelumnya ya. Karena kadang-kadang kan orang kan kayak yang I like you, but I don't like you. Saya suka sama Anda, tapi saya nggak sesuka itu sehingga saya mau terima drama-drama Anda gitu loh. Jadi kan selalu kan, kalau keluarga ya udah ya mau gimana lagi gitu ya, udah. Keluarga kan lain bukan teman ya, itu. Gitu. Sahabat juga masih yang sahabat tuh masih yang aduh orang kenapa sih gitu. Tapi kalau teman biasa gitu belum tentu kan mereka mau handle drama kita. Jadi saya nggak suka makan gitu sama mereka. Jadi kalau dari orang yang asing nih ya, kemudian terus jadi kenal gitu tuh, itu hanya sekedar teman aja. Mungkin kita ketemu lah di antrian ya, sampai nonton konser bareng lah, kebetulan duduknya sebelahan lah gitu ya. Tapi setelah itu nggak ada kontak lagi gitu kan.
Ya kalaupun Ya, ada kontak pun ya nggak apa-apa, cuman ya itu perasaannya nggak boleh dibawa. Kalau saya bawa oke. perasaan ntar tambah Ya. nanti kayak biasanya kayak gini teman-teman aja itu kan biasanya kan ya adalah 50 orang gitu ya. Orang yang kalau misalnya kawinan tuh kita undang, kita kirimin undangan gitu atau kayak gitu. Nah, Ya. itu tuh adalah teman-teman kayak gitu. Nah, kalau kita kebanyakan ngasih perasaan sama mereka, ntar mereka yang iya apaan sih gitu. Kesian banget ya drama mereka di hidup gak ada aja. Ya. Nah, satu lagi nih, apa namanya? Kamu perasaannya gimana sih waktu dulu kan kamu punya apa namanya, satu kepercayaan deh, satu konsep di dalam kepalamu itu bahwa nggak perlulah kita nyari-nyari temen. Dan kalau kita pinter kan nanti orang-orang pada nyariin kita gitu kan. Pasti akan orang kayak jadi magnet gitu, ya kan, orang-orang, karena orang-orang butuh kita gitu kan. Ternyata kamu membuktikan bahwa nggak seperti itu gitu kan, Ta? So, jadi kamu punya tips apa, Ta? Ya, yang waktu awal tuh kan saya percayanya kan kalau saya pintar, saya bakalan punya teman gitu kan. Ternyata pintar itu bukan alasan seseorang punya teman atau enggak gitu loh. Maksudnya like proper friends ya, orang yang memang mendekati kita bukan cuma karena kita pintar. Itu actually you need to make people happy when they talk to you or when they interact with you, and that is why kamu punya teman gitu. Jadi intinya itu adalah orang yang bisa membuat orang lain feeling good, merasa senang pada saat berkomunikasi dengan kita, ya itulah orang yang punya banyak teman, bukan orang-orang yang pintar. Kalau kita pintar tapi ngeselin gitu ya, kayak kan banyak ya orang pintar yang lu bukan level gue udah keren banget, gue udah PhD misalnya gitu, nah terus lu siapa, lu cuma S1 dari sekolah mana gitu kan. Nah, itu kan ngeselin banget orangnya. Jadi kita malah kalau mau orang kayak gitu cuman juga cuman butuhnya aja, kalau ada butuhnya ngomong, kalau nggak ada butuhnya ya udah, soalnya itu exhausting banget, internally exhausting banget sama orang kayak gitu. Oke. So ada beberapa hal berarti kita sudah bisa tarik nih, Ta. Pertama, pintar doang nggak cukup gitu, tapi ternyata bahwa keterampilan untuk bisa membuka komunikasi itu diperlukan. So bagi teman-teman yang kesulitan nih untuk membuat atau mulai menjalin satu percakapan, itu ada tips kan, tadi sudah dibilang, say hello, apa kabar gitu ya, menanyakan keadaan sehari-hari, apa yang sedang dialami pada situasi itu gitu ya. Tapi kita tidak menanyakan mengenai data-data pribadi karena itu juga bisa menyinggung ya. Terus yang kedua tadi dari cerita kamu tuh, saya bisa juga menyimpulkan bahwa kalau kita pengen menaikkan tingkat pertemanan kita dari orang yang tadinya nggak kita kenal, kemudian hanya sekedar kenal ya, mungkin hanya karena kita lewat aja setiap hari ketemu di kantor, tapi kita nggak pernah bersapa, misalnya ya cuman hai selamat pagi gitu tuh, ya kita teman aja, teman kerja gitu, tapi kita nggak tahu banyak soal orang tersebut. Maka suatu ketika kalau kita mau menaikkan tingkatan pertemanan kita menjadi orang yang kita bisa share, kita ajak hangout ya, keluar bareng, ngopi bareng, makan siang bareng gitu, kita harus menunjukkan satu, apa tadi kamu bilang, empati, interest ya, bahwa kita memang kepingin, jadi kita membuat sesuatu action sih. Kalau kita takut gimana, ya kan? Kalau kita takut gimana? Satu hal, just do it. Tapi apa tuh menurut kamu, Ta? Kamu punya ide nggak? Kalau kita ketakutan untuk masuk ke itu, ngajakin makan bareng, sharing. Ini nggak cuma satu orang loh ya, tapi beberapa orang nih gitu. Punya tips? Kalau pertama minder kali gitu loh. Iya, saya juga sering kali kadang-kadang kalau orangnya terlalu eksis banget, saya tuh juga minder wardeg gitu sama dia. Jadi kan ya selalu ada Dian Sastro di setiap circle sosial gitu loh. Maksudnya orang yang
cantik, keren, eksis banget. Dian Sastro, boleh di-share dong. Mungkin ada teman-teman yang nggak tahu siapa dia gitu. Pokoknya Dian Sastro tuh, istilahnya Dian Sastro dari suatu community itu adalah orang yang paling moncer dan paling good looking dan paling keren gitu kan. Kadang-kadang seringkali orangnya nggak jahat sama sekali gitu. Dia sebenarnya baik, cuman karena dia Dian Sastro modelannya gitu, saya biasanya yang aduh gimana dong gitu. Jadi walaupun pengen temenan sama dia, saya takut gitu biasanya gitu. Atau misalnya pengen kenal gitu, tetap juga ngerasain secure. Biasanya kalau kayak gitu saya temenan sama yang manusia-manusia lainnya aja dulu gitu loh. Sama manusia lain aja udah gemeteran kadang-kadang ya kan, udah gemeteran tuh apa sih tadi itu bahasa Jawa? Gemeteran gitu. Sama orang biasa aja saya udah gemeteran kadang-kadang, apalagi sama yang model-model Dian Sastro. Takutnya biasanya gini, orang kalau udah terlalu eksis, terlalu istilahnya high up there gitu ya, biasanya orang itu juga ada judgement dari dirinya, dia ada prejudice gitu, kayak yang ini mau temenan sama gue nih karena gue ngeksis, karena gue powerful, karena gue cantik, apa beneran pengen temenan gitu. Nah, kalau sudah begitu aku sarankan tuh check and recheck gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang itu adalah imajinasi kita yang kita masukkan di otak kita, membuat kita justru makin takut gitu loh. Kalau tips dari saya, kalau kamu ketemu dengan orangnya ya, pada saat itu juga break the wall. Apa sih? Say hello aja halo, apa kabar? Gitu. Panggil namanya kalau kamu tahu, gitu kan? Maksud saya gini, kamu nggak akan tahu apa yang akan terjadi kalau kita nggak take action. Jadi take action, break the wall, itu satu-satunya cara kita bisa melihat bahwa orangnya begini, begitu, begini gitu. Karena kalau enggak, justru kita makin memperbesar ketakutan kita, ya kan? Iya benar sih Tan. Ngomongin soal wall itu, ada juga orang-orang yang sebenarnya dia adalah orang yang kayak introvert, yang punya wall banyak banget. Jadi sebenarnya intinya gini, salah satu alasan kenapa kadang-kadang seringkali saya itu berhati-hati mendekati orang yang either punya tembok yang gede banget atau tebel banget, atau orang-orang yang udah terlalu ngeksis gitu ya, itu biasanya seringkali saya tuh offering them genuine friendship, karena it must be very lonely. Sepian banget loh hidup begitu. Hidup yang orang deketin kita cuman gara-gara kita eksis, atau because we know people. Atau karena kita cantik gitu kan, deketin kita cuman karena kita cantik misalnya, atau karena kita kaya. Atau satu lagi, orang yang literally mendorong orang lain keluar dari circle karena dia takut disakitin. Itu tuh sama orang-orang kayak gitu, cuman yang satu punya teman-teman yang superficial ya, yang ada di atas saja, yang satu lagi bener-bener nggak punya teman. Itu dua-duanya kesepian. Jadi biasanya kalau saya mau menawarkan pertemanan yang genuine, mau menawarkan pertemanan yang genuine itu biasanya saya pelan-pelan gitu dekatnya sama orang ini, karena orang ini perlu tahu bahwa saya mendekati dia karena saya ingin berteman, dan bukan karena saya mau nyakitin dia atau karena saya mau ambil manfaat apa dari dia gitu. Gitu. Memang akan membutuhkan waktu yang agak panjang, ya kan, tergantung resistensinya orang tersebut ya, atau pertahanan dirinya orang tersebut. Tapi satu hal yang penting kita perlukan adalah diri kita sebetulnya. Check and recheck ya. Check and recheck ini pikiran saya, apa ini memang kenyataan. Nah, untuk tahu kenyataan, saya kira itu lebih baik just do it, say hi. Nggak ada orang yang dibilang hi atau tersenyum, dia nggak tersenyum. Biasanya orang itu cenderung tuh mirroring, jadi berkaca. Kalau saya kalau misalnya nih iseng nih, saya suka melakukan riset gitu kadang-kadang. Coba sih saya tersenyum sama orang yang saya nggak kenal, atau saya papasan naik mobil nih, saya sampai hai gitu ya. Orang akan dengan spontannya, walaupun dia bingung-bingung siapa itu, dia akan hai gitu. So itu adalah memang
manusiawi sekali gitu ya. So Ya. kecuali kalau dia punya pertahanan diri yang kuat sekali gitu ta. Ya. Iya. Tapi kita pernah loh Tante ketemu, ini laki-laki, kebetulan laki-laki. Ya. Dia orangnya yang itu yang ada di atas sana gitu, pokoknya ngeksis banget lah. Dan Ya. Tata kan waktu itu masih baru masuk. Ya. Tata tuh say hi sama dia diapain? Gitu. Terus yes. Terus karena dia kebiasaan cewek kalau deketin dia karena naksir. Jadi pada saat saya hai gitu tuh dia yang gitu terus langsung pinggir aja, terus waduh diplengosin gitu, terus saya yang kan nggak boleh kelihatan bete ya kan, ya secara kan ya kan nggak boleh kelihatan bete, jadi aku cuman oke. Nah ya kalau sudah begitu berarti itu bukan masalah kita tuh, itu masalahnya dia. Iya, gitu. Benar. Karena dia nggak tahu bahwa kita sebetulnya genuine mau berteman dengan dia. So, para sahabat nggak usah juga grogi kalau ada yang begitu sama kita gitu. It's not our problem, karena kita memang dengan setulus hati ya membuka pertemanan kita. Nah, supaya nggak terlalu banyak, tidak terlalu panjang lebar, satu hal ya, kalau kita mau berteman, kita harus memegang satu kunci ini. Berteman penting, ya, membuat teman dekat penting, membangun pertemanan yang lebih dekat penting, ya, untuk kehidupan kita. Tapi satu hal, jangan terlalu cepat kita membuka hati, jangan terlalu cepat kita berbagi data-data pribadi kita, karena sudah banyak kejadian ya, kadang-kadang itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang kurang baik. So, mari kita berteman dengan cara yang sehat, gitu nggak Ta? Ya, setuju banget. Itu setuju banget. Oke, ya. So, sekian dulu para pemirsa. Sampai ketemu di acara yang lain. Bye. Thank you, Ta. Bye-bye.